Desakan untuk menyelamatkan WNI yang disandera Israel terus disuarakan. Ada 7 WNI saat militer Israel mencegat kapal Global Sumut Flotilla. Kapal saat itu berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur, Senin waktu setempat. Pembajakan kapal Global Sumut Flotilla yang tengah menjalani misi kemanusiaan sempat direkam dan disiarkan secara langsung. Dalam rekaman, aktivis dipaksa mengangkat tangan saat kapal tentara Israel mendekati armada Global Sumut. Tentara Israel bersenjata lengkap lalu menaiki salah satu kapal dan memperingatkan penumpang agar berkumpul di bagian depan kapal. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bilang, penangkapan aktivis sebagai upaya mengisolasi aksi dan jaringan kelompok Hamas. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני, אנחנו פה, רואה מרחיבה, חושבים את חוקת השליחות, ואנחנו פשוט נעמד, תודה, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם. Dari 7 orang yang ditangkap, 4 diantaranya adalah jurnalis dari media nasional. Mereka diantaranya relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa dan jurnalis Bambang Noroyono, Taudi Badai Rifan Pilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Beberapa menit yang lalu, lebih tepatnya sih 18.30, kapal Zefiro itu diintercept. Kembali diintercept. Delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah 7 sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan penumpangnya semua ke kapal IOF. Ya. IOF. Ini yang di kapal Zefiro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Ayah Andi Angga, Andi Hamzah, bilang pihaknya terakhir berkomunikasi dengan Andi pada hari Minggu kemarin saat Andi berada di Turki. Meski mengaku sedih, namun Hamzah mengaku bangga dan mendukung langkah Angga dalam misi kemanusiaan untuk Palestina. Perasaan saya yang saya terima antara sedih dan ya bangga karena dia berjuang di jalan misi kemanusiaan sana sampai di Turki. Saya komunikasi terus terakhir saya komunikasi ini malam Senin kan sempat saya WA saya WA bahwa kuatkan dirimu bahwa perkara ini adalah perkara yang betul, yang mulia. Pemerintah berupaya menyelamatkan WNI yang ditangkap Israel dengan menempuh jalur hukum dan diplomatik dari negara ketiga dan Badan Hukum Internasional. Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu, tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel. Di Lampung, jurnalis, mahasiswa, dan relawan kemanusiaan turun ke jalan. Mereka mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis dan relawan Indonesia oleh militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Lagi berupaya untuk diplomatis dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga dari Kedubes gitu untuk
diplomasi untuk bagaimana sih WNI 9 WNI ini bisa bebas. Ya kita masih menunggu dari pemerintah karena ini juga untuk perhatian nasional. 9 WNI ini kami sih ingin ini bisa segera bebas, selamat dan bisa pulang ya ke tanah air dalam misi perdamaian tadi. Indonesia bersama 9 negara yakni Turki, Bangladesh, Brazil, Yordania hingga Spanyol membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke konvoi kemanusiaan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, bagaimana upaya menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandra oleh Israel? Apa informasi terkini yang didapat oleh pihak keluarga? Dan saat ini kita sudah bersama Pak Warsono, orang tua Andre Nugroho yang merupakan salah satu jurnalis yang disandra Israel, dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Pak Oleh Soleh. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Iya Pak Soleh, ini kita juga terhubung dengan orang tua jurnalis TV Tempo, Andre Prasetyo, Pak Warsono, lewat sambungan telepon. Pak Warsono, selamat pagi, bisa mendengar suara saya Pak? Selamat pagi juga Bu. Iya Pak Warsono, saya turut prihatin, sebelumnya redaksi Kompas TV turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Yang ingin saya tanyakan pagi hari ini Pak, apakah Bapak sudah mendapatkan informasi resmi mengenai kondisi Mas Andre? Terima kasih Bu. Untuk hari Minggu itu sudah kita putus komunikasi. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini juga itu belum pernah dapat informasi lagi. Dan saya juga cari informasi melalui WA IPTI juga yang ada di Turki, ternyata juga jawabannya belum memuaskan. Artinya untuk para sandera terutama yang dari jurnalis itu belum ada sama sekali keberadaannya di mana, katanya masih lost kontak itu. Oke, berarti terakhir komunikasi hari Minggu dengan Mas Andre dan sampai berita ini disiarkan sampai detik ini belum ada komunikasi lanjutan. Kalau informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Pak atau pemerintah ada yang menghubungi keluarga Pak? Belum ada Bu. Jadi justru itu untuk saat ini karena kami keluarga ini orang biasa ya, artinya tidak punya akses untuk bisa menghubungi yang resmi. Jadi kami ini tetap benar-benar bahwa kami tidak bisa menerima informasi dari siapapun kecuali dari pihak Tempo sendiri ataupun dari pihak IPTI yang ada di Turki itu. Oke, baik. Pak Soleh, dari pihak keluarga belum ada komunikasi sama sekali dari pihak pemerintah. Komunikasi yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 DPR terhadap Kementerian Luar Negeri, terutama hingga saat ini, apa update-nya Pak? Sesungguhnya kami Komisi 1 ikut prihatin ya. Dan tentunya kita DPR akan terus berusaha melakukan komunikasi melalui pemerintah dan mendesak pemerintah untuk terus melakukan lobby-lobby kepada Israel dan tentunya juga kepada Amerika agar para relawan perdamaian dunia ini mendapatkan atensi dan memastikan mereka yang disandra oleh Israel betul-betul selamat, tidak ada luka, tidak ada cacat, dan tentunya ya bisa sesegera mungkin kembali ke Indonesia. Nah, dalam hal ini tentu Pak Menlu terus berkoordinasi melakukan langkah-langkah terbaik. Namun demikian, Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga ini cukup menyulitkan
tentunya komunikasi dengan para sandera yang ada di Israel. Komisi 1 insya Allah dalam waktu dekat akan rapat dengan Kemenlu, dan salah satu bahasan yaitu soal penyanderaan ini juga. Bagaimana langkah-langkah dalam rangka penyelamatan, juga hal-hal lain ya terkait geopolitik di Timur Tengah. Oke. Upaya diplomasi memang terus diupayakan, kita doakan semoga ini berjalan lancar, tapi memang yang menarik adalah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lantas jalur komunikasi seperti apa yang menurut Pak Soleh, Komisi 1 DPR ini paling efektif untuk dilakukan segera oleh pemerintah Indonesia? Saya rasa kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo begitu dekat dengan Donald Trump, Presiden Amerika. Saya rasa kalaulah kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan Israel juga begitu sinis pada pemerintahan Indonesia, saya rasa bisa memakai jalur kompas, yaitu dengan meminta tolong Presiden Amerika Donald Trump. Saya rasa itu adalah jalan yang barangkali bisa secepat mungkin untuk bisa merayu dan meminta paksa oleh Amerika Serikat terhadap relawan-relawan yang disandra oleh Israel. Saya rasa cara lain juga mungkin minta tolong kepada negara-negara sahabat yang lainnya. Barangkali Israel kan dekat dengan India kan gitu. Nah, ini juga bisa meminta tolong ke negara-negara sahabat untuk melakukan lobby-lobby kepada Israel. Karena Israel ini akhir-akhir ini kan agak sinis pada Indonesia gitu, karena kita rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, gerakan-gerakan pemerintah dan rakyat Indonesia terus yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan mereka tidak nyaman terhadap hal itu. Oleh sebab itu harus ada negara-negara sahabat yang membantu merayu agar para sandera bisa secepat mungkin dibebaskan. Desakan penyelamatan ini memang harus terus disuarakan, apalagi mengingat misi yang akan dilakukan oleh sejumlah anggota Global Peace Convoy Indonesia ini adalah untuk kegiatan solidaritas terutama terhadap Palestina. Pak Warsono, kalau sebelumnya ini berkomunikasi dengan Mas Andre, ngobrol sebelum Mas Andre berangkat dengan misi Global Sumut Flotilla ini, apa yang Mas Andre ceritakan kepada Bapak dan juga keluarga? Seperti apa gambaran tugas ataupun juga mungkin resiko yang saat itu diceritakan Mas Andre terhadap keluarga? Iya, Bu. Nah inilah sebenarnya sebelumnya itu ada, bisa dibilang miskomunikasi. Memang persyaratan untuk berangkat ke Gaza itu waktu itu cuma pengen ada kata-kata bahwa saya pengen berangkat ke Gaza. Nah, karena ke Gaza saya ngasih saran begini gitu, gambarannya seperti apa. Karena dengan kondisi geopolitik tadi yang Bapak Soleh tadi bilang. Jadi karena saya orang buta politik, artinya kurang pendidikan ya artinya gitu. Jadi penjelasan dari anak saya sendiri itu kurang jelas. Cuma minta persetujuan dari pihak Tempo itu ada persyaratannya bahwa kalau pengen berangkat ke Gaza itu katanya mesti harus minta izin kepada orang tuanya. Nah dari situ saya nggak bisa ini tuh, nggak tahu misi yang sebenarnya mau ke Gaza itu seperti apa, melalui organisasi apa, saya nggak ngerti sama sekali. Jadi tahunya itu sudah ada di Turki. Waktu berangkat di Turki, ya kasih kabar bahwa saya sudah nyampe Turki.
Nah, lebih tepatnya lagi saya tahu bahwa itu misi kemanusiaan itu waktu sudah naik kapal rombongan dari GSF itu sendiri. Oke. Sama sekali. Jadi sesudah itu baru beberapa hari berlayar dia kirim video SOS. Nah, di situ ternyata misinya misi kemanusiaan dan posisinya berbahaya. Ternyata sudah kena intercept waktu saat di minggu itu udah jaga-jaga, dia udah kirim video SOS gitu. Jadi udah merasa di situ udah ada di mata-matain dari pihak tentara Israel katanya seperti itu. Oke. Berarti Mas Andre ini berangkat sejak tanggal berapa, Pak Warsono? Nah, itu berangkatnya lupa saya tanggalnya berapa, masih tanggal muda ya. Oke, jadi sudah hampir sudah hampir setengah bulan ya. Berarti Mas Andre pamit dengan keluarga. Kalau kondisi keluarga saat ini seperti apa, Pak? Apalagi tadi Pak Warsono juga cerita bahwa beberapa hari lalu ada video SOS dan kemudian mengerti bahwa komunikasi terputus dengan Mas Andre. Bagaimana Pak kondisi keluarga saat ini? Ya, kondisi keluarga saat ini benar-benar dibilang shock ya Pak. Benar-benar shock. Apalagi keluarga kami ini tidak ngumpul ya, tidak ngumpul. Jadi kayak Andre dengan anak saya yang pertama namanya Desi itu ada tinggal di rumah di daerah Parung Panjang. Saya sendiri tinggal di Lampung dan saya sekarang ini lagi dekat keluar kota di daerah Lahad Sumatera Selatan. Jadi nggak bisa kumpul gitu. Jadi benar-benar shock. Kita benar-benar shock, cuma bisa berharap dan berdoa aja. Terutama dari pihak GPKI sendiri ataupun dari tempat kerja Andre yang kita itu. Oke. Apa Pak kekhawatiran keluarga saat ini? Kekhawatiran kami sekeluarga yang jelas karena sering terjadi. Jurnalis yang selalu diancam ataupun dijadikan target oleh pihak Israel. Banyak kan sudah kejadian kayak jurnalis ditahan sampai berbulan-bulan bisa mendapat penyiksaan. Itulah yang jadi kekhawatiran kami dari keluarga. Masalahnya dimanapun jurnalis ini kan bisa dibilang garda terdepan untuk mengorek berita-berita yang ada di dalam Gaza sana sendiri. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kami, terutama apalagi yang di intercept kemarin kan terutama itu dari orang-orang jurnalis dulu kan gitu. Pertama yang kapal yang ditumpangin sama anak saya itu sama kapal apalagi yang satunya itu yang ditumpangin sama orang-orang Republika itu. Ya. Itu termasuk kena intercept yang pertama kan gitu. Pak Soleh menanggapi cerita dari Pak Warsono, apakah Anda melihat bahwa keselamatan jurnalis di wilayah konflik kekinian semakin terancam, Pak? Saya rasa pemerintah harus memastikan siapapun, bukan hanya jurnalis ya, seluruh warga Indonesia yang berada di daerah konflik, negara konflik, harus betul-betul mereka terjamin keselamatannya, jangan sampai mereka menjadi korban. Nah, oleh sebab itu saya rasa pemerintah hari ini dan ke depan akan konsen 100% bagaimana memastikan jiwa-jiwa manusia-manusia, orang-orang yang ada di wilayah konflik, termasuk ini para jurnalis yang disandra oleh Israel. Saya rasa Pak Menlu, pemerintah punya pengalaman yang baik, diplomasi yang baik dengan Amerika, kemudian punya pengalaman bagaimana juga pengembalian warga yang ada di Iran, yang ada di Lebanon. Saya rasa SOP Kemenlu, SOP pemerintah juga standarisasi
pengamanan itu juga berlaku di mana-mana. Ya. Nah, hanya saja case yang Israel ini agak berbeda karena memang disandra secara langsung. Kita tidak memiliki hubungan diplomatik secara khusus. Suasana batin antara Israel dengan Indonesia sedang terganggu, maka oleh sebab itu Indonesia melalui pemerintah Indonesia, nah ini akan terus-menerus berupaya mencari cara agar para sandera ini bisa terbebas dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Oleh sebab itu kepada keluarga dan tentunya masyarakat Indonesia, mari kita bersabar dan yakini bahwa pemerintah sedang berikhtiar secara maksimal agar para sandera bisa selamat dan segera pulang ke Indonesia. Ya, tentu kita harus ikhtiar, kita harus optimistis bahwa pemerintah melakukan segala upaya yang terbaik terutama dalam penyelamatan warga negara Indonesia. Tapi bagaimana Pak memastikan bahwa pemerintah bisa transparan, bisa terus update terkait proses penyelamatan kepada keluarga? Karena keluarga di sini menanti kepastian, Pak. Saya rasa Pak Menlu harus segera komunikasi dengan keluarga dan ada VIC dari pemerintah dengan keluarga-keluarga yang orangnya tersandra. Saya rasa update itu harus terus dilakukan baik kepada keluarga maupun kepada rakyat Indonesia dan terutama kepada pemerintah. Saya rasa Pak Menlu sedang melakukan SOP bagaimana agar pola diplomasi dan pola komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya transparan sehingga tidak ada miskomunikasi pada satu pihak sehingga tujuan utama memulangkan para sandera bisa tercapai dengan baik. Ya, Anda tadi mendorong adanya pihak mediator, tapi di sisi lain apakah Anda juga mendorong pelibatan PBB dan organisasi HAM internasional, Pak, terkait misi penyelamatan warga negara yang jadi korban untuk penculikan di Israel ini, oleh Israel maksud saya? Saya rasa semua cara pasti akan dilakukan. Apalagi Indonesia sebagai ketua HAM di PBB. PBB juga akan dilakukan lobby-lobby ya, bagaimana agar penekanan oleh PBB, oleh dunia internasional, dan organisasi-organisasi yang dapat menghubungkan terhadap Israel. Namun demikian semua juga tahu bahwa Israel ini kan sudah tidak menganggap PBB, sudah tidak menganggap organisasi-organisasi dunia, dan mereka mengabaikan terhadap organisasi-organisasi itu. Apapun yang menjadi statement, apapun yang menjadi seruan, apapun yang menjadi sebuah ajakan dan yang lain-lain tidak pernah diindahkan oleh Israel. Maka oleh sebab itu cara kompas yang paling cepat yaitu dengan diplomasi, dengan menggunakan hubungan baik kita dengan Amerika. Biarlah Amerika yang bisa memaksa kepada Israel agar sandera Indonesia ini bisa dibebaskan. Oke, melihat ke depan Pak, jika upaya diplomasi ini mandek, langkah apa lagi yang kira-kira paling efektif untuk segera mendorong Israel untuk membebaskan warga negara Indonesia yang saat ini tertahan? Saya rasa Pak Presiden akan cepat mengambil langkah dan Pak Presiden dengan gaya yang bisa diterima oleh semua pihak, saya rasa tidak akan membiarkan, bisa direct langsung dengan Netanyahu untuk meminta para sandera bisa dibebaskan. Sekali lagi saya rasa tidak ada cara lain kecuali kita melakukan satu diplomasi langsung dengan Israel. Kalaupun ini tidak dapat, kita juga menggunakan dengan lembaga dunia, PBB, HAM, dan yang lain-lain,
Yang terakhir kalau memang misalkan ini tidak juga bisa tercapai, yaitu meminta tolong kepada Amerika. Ada cara lain, saya rasa kita melihat dulu situasi dan kondisi. DPR juga akan terus memantau dan terus melakukan usaha-usaha diplomasi, dan barangkali kita memiliki pengalaman bahwa diplomasi kita bisa diterima oleh negara-negara sahabat dan negara-negara daerah yang sedang konflik. Ya, Pak Warsono, adakah harapan ataupun pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, terutama terkait dengan diplomasi, langkah-langkah diplomasi pemerintah? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Terutama kami yang kena imbasnya dari keluarga, terutama yang keluarga yang disandra sama tentara Israel. Harapannya besar sekali terhadap pemerintah. Jadi secepatnya untuk mengambil tindakan seperti apapun. Kita namanya masyarakat kecil, kita nggak tahu cara diplomasi seperti apa. Mohon sekali dengan pemerintahan Pak Prabowo ini untuk Departemen Kemenlu secepatnya untuk bertindak. Jadi untuk diplomasinya juga kami sebagai masyarakat diplomasi yang keras. Artinya walaupun kita tidak ada hubungan diplomasi dengan Israel, tapi dengan cara apapun mungkin negara lebih tahu dan lebih pintar. Itu harapannya sih. Jangan istilahnya cuma sebagai wacana atau teori-teori aja, tapi tanpa ada tindakan yang nyata dari pemerintah maupun terutama saya minta kepada Pak Soleh yang kita dewan yang terhormat, mungkin bisa membantu atau mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan secepatnya itu untuk membebaskan warga kita yang disandera sama pemerintah Israel, Pak. Itu aja tuh. Ya, Pak Warsono, di tengah kondisi yang serba tidak pasti, apa harapan keluarga selama 24 hingga 48 jam ke depan? Apa yang ingin Bapak lihat? Ya, saya ingin lihat dalam 24 jam maupun 48 jam ini tindakan nyata dari pihak pemerintah bersama. Kalau kami mengandalkan dari pihak penyalur atau JPJI, kayaknya harapannya kecil karena mereka juga menyarankan untuk mengikuti pemerintah atau saluran yang resmi. Jadi kami masih sama sekali belum punya harapan. Jadi harapan kami kesempatan dalam wawancara ini di Kompas, semoga pemerintah benar-benar mendengar. Jadi benar-benar mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk membebaskan warga negara kita yang disandera sama pemerintah Israel. Terutama kami dari pihak anak yang tersandera jurnalis sendiri kan sebenarnya ada hukum internasionalnya, artinya dilindungi dengan hukum internasional untuk jurnalistik. Jadi benar-benar kami berharap dalam 24 jam atau 48 jam ini benar-benar tindakan nyata dari pemerintah Pak Prabowo, terutama dari Kemenlu Luar Negeri, Pak. Iya, Pak, jika anggota keluarga atau Mas Andre bisa melihat tayangan ini, apa yang ingin Anda katakan ke Mas Andre? Kami berharap para sandera, terutama yang disandera, tidak cuma untuk dari jurnalis saja, termasuk aktivis yang lain, tolong ikutin karena dalam keadaan urgensi, keadaan darurat, ikutin protokoler yang sudah ditentukan dari pihak IDF. Itu aja. Jadi jangan pernah ada sampai membantah. Karena saya dengar isu-isu bahwa di dalam penahanan atau penculikan ini, bila mana tidak mengikuti protokoler dari mereka, itu akan mengalami kekerasan fisik. Itu yang saya terima, Bu. Itu yang jadi benar-benar jadi beban kami keluarga yang ada di Indonesia sini. Itu, Bu. Nah, jadi ikutin
Jadi apa yang jadi ketentuan atau jadi aturan yang ada dalam tahanan itu gitu. Oke, Jadi terakhir. jangan sampai istilahnya Baik. membantah, karena itu pun sudah keadaan darurat kamunya gitu. Baik, Pak Soleh, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada keluarga singkat saja terkait informasi ataupun pernyataan yang tadi disampaikan oleh Pak Warsono. Singkat saja, Pak Soleh. DPR ikut prihatin dan tentunya bela sungkawa kepada keluarga dan mari kita optimis bahwa pemerintah dan tentu juga DPR akan terus memastikan keselamatan para sandera yang ada di Israel dan bantu doa dan tentu kita harus husnudon kepada pemerintah akan melakukan hal yang terbaik. Baik, terima kasih sudah berbagi waktu bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pak Oleh Soleh selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB dan juga sudah berbagi cerita kepada kami, orang tua jurnalis TV Tempo dari Mas Andre Prasetyo, Pak Warsono. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.